terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Konsentrasi. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini, ya kan? Ya. Jadi hari ini ketemu dengan Ibu Pun, ya, dengan belajar IPS. Di sini hari ini Ibu Pun akan melaksanakan tugas untuk ujian kinerja, ya, dari UPI, ya, dari ini nomor peserta Ibu, ya. Jadi untuk hari ini melaksanakan uji kinerja. Pelajaran IPS untuk hari ini kita awali yang kemarin mengenai apa? Konversi lahan. Nah, konversi lahan. Anak-anak sudah belajar yang pertemuan yang sebelumnya konversi lahan. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira anak itu belajar nggak kalian di rumah? Ya, jadi mengapa? Ya, atau bagaimana kok konversi lahan terjadi konversi lahan? Ada yang bisa? Waduh, berarti siap semua, ya? Ya. Konversi lahan merupakan bentuk alih fungsi lahan yang biasanya terjadi, seperti lahan pertanian menjadi lahan industri maupun pemukiman. Konversi lahan sering terjadi di negara-negara dengan penduduk yang tinggi, seperti di Indonesia. Konversi lahan ini terjadi terutama di daerah pinggiran kota, seperti daerah pertanian, yang letaknya strategis dekat dengan fasilitas umum seperti pasar. Ya. Jadi masalah konversi lahan, bagaimana kok bisa terjadi konversi lahan? Nah, jadi sudah dijelaskan oleh Aden ya dengan jelas ya, dari anak-anak ternyata sudah belajar di rumah. Nah, itu mengenai mengapa kok bagaimana konversi lahan ya bisa terjadi. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, mengapa konversi lahan tadi ya kok memilih lahan yang strategis, khususnya lahan pertanian? Ada yang tahu anak-anak? Yuk Elita. Ya. Karena pembangunan industri memilih lahan yang strategis, baik dari segi transportasi maupun dari segi bahan baku, dan juga karena harga lahan pertanian relatif lebih murah daripada lahan yang sudah ada bangunannya. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, jadi anak-anak memang ya belajar di rumah ya. Nah, itu tadi mengenai mengapa konversi lahan memilih lahan pertanian. Nah, bukan lahan-lahan yang lain yang di daerah istilahnya perkebunan yang pelosok-pelosok ya. Jadi yang lahan pertanian yang strategis. Nah, itu alasannya sudah dijelaskan oleh Elita. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, apa dampak dari adanya konversi lahan? Biasanya itu lebih ke dampak negatif. Nah, ada yang tahu anak-anak? Yo, Dewa. Ya. Dampaknya lahan pertanian semakin sempit, berkurangnya hasil pertanian. Petani dan buruh akan hilang pekerjaannya. Hilangnya lahan terbuka hijau. Ya, jadi dampak dari adanya konversi lahan yang memilih lahan pertanian tadi, ya kan? Nah, itu akan mengurangi atau mempersempit lahan pertanian. Nah, itu yang pertama, alasan yang pertama. Yang kedua, hasil dari pertanian menjadi berkurang. Lalu yang ketiga, petani tadi yang harusnya kerjakan sawahnya, buruh ya yang biasa
disebutkan juga oleh Dewa bahwa ruang terbuka hijau ini akan mengurangi akan berkurang atau hilang, ya kan? Jadi penuh padat, ya kan? Dengan bangunan. Ya, jadi itu mengenai konversi lahan untuk pelajaran. Nah, untuk hari ini ya, Ibu akan melanjutkan pelajaran kemarin yaitu tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, mengapa kok kesini larinya? Nah, tadi ya, orang yang kehilangan pekerjaan tadi langsung pindah ke tempat, ya kan? Nah, yang tidak punya sawah lagi pindah melakukan mobilitas ke daerah lain untuk memperbaiki hidupnya, ya kan? Nah, jadi kita lanjutkan. Yang sekarang adalah mengenai pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, ya. Jadi di sini ada pengertian mobilitas sosial menurut para ahli di buku anak-anak sekalian, ada kan? Nah, jadi menurut para ahli di situ ya ada beberapa pengertian. Di situ ada Kimball Young, ya kan? Ada siapa? Paul. Nah, dari beberapa pengertian menurut para ahli bisa kita simpulkan bahwa pengertian mobilitas sosial secara umum yaitu apa? Perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Nah, betul ya. Jadi anak-anak sudah belajar materinya. Nah, itu tentang pengertian mobilitas secara umum ya. Berpindah status seseorang ya dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Nah, sekarang bentuknya ya dari mobilitas sosial tadi itu ada 3 ya. Yang pertama ada mobilitas vertikal. Nah, mobilitas vertikal. Lalu yang kedua nanti ada mobilitas horizontal. Lalu yang ketiga ada mobilitas lateral. Nah, itu kalau kamu cari sumber dari internet. Tapi kalau dalam buku paketmu hanya mobilitas vertikal dengan horizontal. Nah, itu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Mobilitas yang vertikal dulu, ya. Nah, mobilitas vertikal di situ mobilitas vertikal, ya. Nah, ini ada 2 ya, jadi mobilitas vertikal, ya. Nah, ini terdiri dari 2 macam yaitu sosial, pribadi, ya. Nah, dan sosial fisik. Nah, sekarang mobilitas vertikal itu artinya naik, perubahan status seseorang ke arah yang ke status yang lebih tinggi. Nah, vertikal itu ada 2 yaitu sosial timbing, ya. Jadi sosial timbing itu perubahan status seseorang dari yang rendah ke yang tinggi. Nah, contohnya apa? Dari yang rendah ke yang tinggi. Yang ada di sekitar kalian apa? Hah? Ya, Cantika. Petani contohnya petani menjadi wira swasta. Petani menjadi wira swasta. Boleh. Ada yang lain? Ya, Laura. Dari petani
Dari petani kedelai menjadi penjual tempe. Petani kedelai menjadi penjual tempe. Petani boleh ya. Jadi dari yang rendah ke yang tinggi ya. Tuh contohnya yang ada di sekitar kalian ya. Lalu nah ini ada gambar siapa itu? Nadiem Woi ganteng nih kan ya. Nah, Pak Nadiem Makarim siapa itu? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Sebelumnya apa itu ada tulisannya di kaosnya itu? Sebelum jadi menteri apa memangnya? Nah, jadi beliau sebelum menjadi menteri ya, ini ada tulisan nah Gojek. Beliau seorang pengusaha aplikasi transportasi Gojek. Nah, itu ya. Nah, lalu menjadi menteri pendidikan yang sampai yang saat ini ya, sampai saat ini ya. Jadi sering membantu kuota untuk anak-anak belajar. Ya, nah itu salah satu contoh. Kalau tadi yang ada di sekitar kalian yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi, nah ini yang contoh yang di ini ya, yang pengusaha jadi menteri. Lalu sekarang ke mobilitas sosial Sinken. Nah, Sinken atau tuh. Nah, jadi perubahan status seseorang dari status yang tinggi turun ke yang rendah. Nah, berubah ke status yang di bawahnya, yang rendah. Nah, tuh ya. Contohnya apa yang ada di sini? Nah, yuk, Ninja. Contohnya adalah seorang kepala camat turun jabatannya menjadi kepala desa. Nah, seorang camat menjadi kepala desa. Ada yang lain? Yuk, apa? Contohnya pengusaha turun bangkrut menjadi petani. Nah, boleh ya. Seorang pengusaha yang sudah sukses bangkrut akhirnya jadi petani biasa. Boleh. Itu mengenai sosial sinking. Sekarang kita lanjutkan ke mobilitas. Nah, mobilitas horizontal. Nah, mobilitas horizontal itu merupakan perubahan status seseorang ya dari strata yang satu ke strata yang lain, tapi tetap sederajat, tidak mengalami perubahan ya. Jadi perpindahan dari status satu ke status lain yang masih sederajat. Contohnya apa di sekitar kalian? Yo, Elita. Contohnya seorang petani kopi menjadi seorang petani karet. Petani kopi menjadi petani karet, masih sama-sama petani. Boleh. Yang lain? Sarudin. Contohnya, kepala sekolah SMPN 12 tahun berpindah ke sekolah lain tapi tetap menjadi kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah SMP 12 tahun pindah ke sekolah lain, ya, mungkin SMP 17, SMP 8 dan sebagainya, tetap sebagai kepala sekolah tanpa mengalami perubahan. Jadi masih dalam status yang sama. Itu untuk mobilitas. Nah, itu gambarnya, ya kan? Nah, jadi itu untuk mobilitas horizontal. Nah, sekarang ke yang ketiga ya, itu mengenai mobilitas lateral. Nah, itu merupakan perpindahan dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Ini bentuknya ada dua ya, jadi permanen dan non permanen. Nah, permanen atau tetap. Tetap. Nah, itu yang permanen atau tetap contohnya apa? Ada yang sudah baca di buku atau di internet. Apa contohnya? Permanen? Apa? Organisasi.
Transmigrasi. Transmigrasi. Nah, transmigrasi itu perpindahan penduduk dari Kota. wilayah yang padat ke wilayah yang jarang. Ya, wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduk. Contohnya dari Jawa pindah ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Itu untuk yang permanen. Lalu yang non permanen itu hanya tinggal sementara. Nah, tinggal tidak tetap atau sementara. Nah, tinggal sementara. Contohnya, Contohnya, seorang pelajar dari Indonesia melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, tapi tidak hanya menetap. nah setelah selesai pulang, lagi ke Indonesia. Nah, boleh ya. Jadi seorang mahasiswa ya, jadi dari Muara Saung ke Jogja ya kan. Nah, kuliah di Jogja, setelah selesai kuliahnya pulang lagi ke daerah asal di Muara Saung ya. Itu atau dari Indonesia kuliah di Malaysia, setelah selesai kuliahnya pulang lagi ke Indonesia itu untuk tinggal sementara atau non permanen. Nah, itu berbagai bentuk tentang mobilitas sosial dan contohnya. Nah, setelah Ibu jelaskan dengan berbagai gambar di PowerPoint tadi, ada yang bertanya. Oh, yuk, monggo Halisa. Setelah Ibu menjelaskan tentang mobilitas sosial, saya ingin bertanya, mengapa seseorang perlu mengalami mobilitas sosial? Nah, bagus, ya, bagus pertanyaannya. Ya, jadi mengapa kalau seseorang perlu melakukan mobilitas sosial, tujuannya untuk apa? Ada yang bisa, Nak? Ibu, Nah, coba yuk, Mbak Ayu, yuk, ya. karena ingin memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan hidup dan ingin meningkatkan perekonomian, terutama perekonomian keluarganya. Ya, nah, jadi betul tadi ya. Nah, jadi bagus ya yang dijawab oleh Mbak Ayu ya. Jadi seseorang melakukan mobilitas sosial ada tujuannya, dari pengusaha Gojek jadi menteri. Nah, tadi mungkin ini ya penghasilannya kita buat yang kecil 5.000, setelah jadi menteri mungkin jadi 500.000. Nah, seperti itu ya. Jadi meningkatkan kesejahteraan perekonomian, nah pendapatan, nah itu terutama bagi keluarga. Ya, ada yang bertanya lagi, Nak? Kalau tidak, sekarang Ibu punya berbagai macam gambar ya. Nah, berarti kalian sudah paham ini ya, gambarnya macam-macam. Nah, tolong Nak, yang mana? Yang laki-laki ditempel dulu. Nah, biar kawan nanti ada yang nah, alhamdulillah. Nah, ya. Enggak, tenang, Nak. Nah, di situ sudah Ibu tuliskan ada mobilitas sosial vertikal ya. Vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan horizontal. Nah, karena anak-anak tadi katanya sudah paham, nah silakan mobilitas sosial vertikal ke atas. Siapa yang bisa? Ini gambarnya ya. Nah, yuk ya, Laura, silakan pilih mana gambarnya. Nah, silakan ditempel.
Ya. Nah, sekarang untuk mobilitas vertikal ke bawah, siapa yang ini? Nah, yuk monggo, yuk. Nih contohnya, pilih yang mana kira-kira yang masuk ke bawah. Nah, yuk. Bicara nanti dikasih ini anak panahnya dari mana ke mana baru itu ya. Nah, kita pikir ya. Ya. Nah, terus ya, nah silakan dijelaskan. Ya, anak-anaknya. Oh iya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang mobilitas sosial vertikal ke bawah. Mobilitas sosial vertikal ke bawah seperti contohnya seorang wira swasta memiliki kebangkrutan akan menjadi petani. Ada yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seorang wira swasta ya, usaha yang sukses akhirnya bangkrut menjadi petani ya. Nah, itu untuk mobilitas vertikal ke bawah. Nah, sekarang yang mobilitas horizontal. Yuk monggo, yuk siapa? Ini masih beberapa gambar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial dari yang satu dengan yang lainnya yang bersifat sederajat. Misalnya, kita lihat dari contoh gambar dari petani sawah ke petani kopi. Sama-sama menjadi petani walaupun berbeda yang dikerjakan. Mungkin saya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain ini, Ibu ada tugas lagi yaitu tentang tugas kelompok diskusi. Silakan membuat bentuk kelompoknya. Cari buku seperti apa jawabannya ya. Nah, kelompok satu ini ya. Nah, carilah pengertian menurut para dulu, baru dilanjutkan ke soal yang kedua ya. Lalu untuk kelompok tiga soalnya, nah tentang pendapat kamu. Nah, mobilitas sosial turun seperti apa? Baru ini ke gambarnya nak dijelaskan ya. Nah, dari gambar ini apa pendapat ini ya. Nah, kalau sudah silakan presentasi untuk kelompok satu dulu. Silakan maju akhirnya monggo. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada penyaji kami persilakan. Uraikan pengertian mobilitas sosial menurut Paul B. Horton dan Kimball Yo. Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak berpindah dari satu kelas sosial lainnya. Stop. Menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Kimball Young dan Raymond Webber. Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dan kelompok lainnya. B. Memberikan contoh mobilitas sosial naik di kalangan pejabat beserta alasannya. Seperti Pak Jokowi yang dulunya menjabat sebagai wali kota Solo, tapi sekarang telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. C. Berikan contoh mobilitas sosial turun di lingkungan sekitarmu dan apa sebabnya. Contohnya Pak Hardani yang tadinya menjadi guru sekarang menjadi pensiunan disebabkan karena faktor umur, dan beliau memberikan kesempatan untuk generasi muda menjadi guru. Itulah hasil diskusi kami. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Itulah presentasi dari kelompok 2 ya, yang sudah dilaksanakan dengan baik dan hasilnya sudah bagus ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami berdirinya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada penyaji kami persilakan. Soal pertama, sampaikan pendapatmu tentang seseorang yang mengalami mobilitas sosial turun. Seseorang yang mengalami mobilitas sosial turun akan membawa dampak negatif. Contohnya, terjadi konflik dan psikologis. Orang yang mengalaminya akan merasa sangat kecewa karena ada perubahan hak dan kewajibannya. Yang kedua, perhatikan gambar. Setelah mengamati gambar di atas, berikan pendapatmu. Setelah kami mengamati gambar tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa setiap orang pasti mengalami mobilitas sosial seperti mobilitas vertikal ke atas, ke bawah, dan horizontal. Contohnya yang pertama, vertikal ke atas. Seseorang petani kopi biasa sekarang sudah memiliki kafe sendiri. Yang kedua, vertikal ke bawah. Seseorang yang mula-mulanya memiliki kebun kopi yang luas sekarang hanya menjadi buruh biasa. Yang ketiga, horizontal. Seseorang yang dulunya petani karet kini menjadi petani kopi. Itulah hasil diskusi kami yang bisa kami sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Berikan contoh seseorang yang mengalami mobilitas vertikal naik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab. Contoh dari mobilitas naik adalah seorang guru biasa menjadi kepala sekolah. Ini tentang mobilitas sosial ya.
maju untuk menempel gambar dengan menjelaskan berbagai bentuk mobilitas sosial, lalu sudah melaksanakan diskusi. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya, siapa yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran hari ini ya, mengenai mobilitas sosial maupun pengertiannya? Silakan, monggo yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini. Silakan, monggo. Akhir bisa? Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi 3, yaitu mobilitas sosial vertikal, mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal dibagi menjadi 2, yaitu mobilitas vertikal ke bawah dan mobilitas sosial ke atas, atau social climbing dan social sinking. Nah, itu. Ada yang bisa menambahkan? Silahkan. Yang lain? Erita, monggo. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh Adel. Kesimpulannya adalah setiap manusia yang mengalami mobilitas vertikal dan horizontal pasti akan itu hanya biasa karena itu bagian dari sisi kehidupan. Nah, itu. Ya, ada horizontal ya. Nah, vertikal ada vertikal naik atau social climbing dan vertikal turun atau social sinking ya. Nah, jadi itu menurut Adel dan tadi contoh-contohnya sudah ya. Nah, lalu mobilitas sosial horizontal ya, di mana setiap orang mengalami melakukan perubahan status sosial tapi masih dalam status yang sederajat ya, itu horizontal. Nah, lalu ditambahkan juga oleh Erita bahwa seseorang mengalami mobilitas sosial naik maupun turun merupakan hal yang biasa dan itu harus kita pas menerima karena kehidupan itu berputar ya, pas menerima yang sosial yang turun kita harus selalu menerima dengan lapang dada ya. Oh, habis jadi kepala sekolah turun jadi guru biasa lalu apa sering ngelamun ya kan, merasa rendah diri, merasa apa istilahnya gimana ya, kurang percaya diri lagi ya kan. Itu jangan seperti itu. Jadi kita terima dengan lapang dada karena kehidupan itu selalu berputar ya, kadang di bawah kadang di atas. Jadi kita sikapi semua dengan lapang dada. Pas kita diberi amanat untuk menjalankan suatu kepemimpinan, nah kita jalankan sesuai dengan amanat, kita jalankan dengan baik. Nah, insya Allah kalau misalnya kita menjalankan sesuai dengan amanat, ya, akan dipercaya oleh orang banyak. Nah, kedudukan itu akan lama, ya kan? Dan nanti setelah tidak menjabat lagi, otomatis ada kenang-kenangan di hati orang banyak tadi, di hati masyarakat. Oh, Bapak itu waktu memimpin, ya, seperti ini keadaannya. Ya, jadi ada kenang-kenangan tersendiri, ya kan? Nah, jadi jangan merasa rendah diri setelah tidak menjadi pemimpin. Nah, berilah kesempatan untuk orang lain, terutama generasi muda. Ya, itu ya pesan dari ibu. Jadi nggak usah misalnya anak-anak besok jadi orang sukses pas turun ya, mau jadi pengusaha sukses pas bangkrut lalu ya, stres aja ya. Jadi tetap semangat untuk berusaha lebih baik ya. Jadi itulah untuk kesimpulan hari ini ya. Kira-kira dengan penyajian
kajian Ibu mata pelajaran IPS tentang mobilitas sosial dan pengertiannya, bentuk-bentuknya. Kira-kira anak senang nggak? Senang. Jadi anak-anak bisa lagi melihat gambar. Pak siapa tadi? Pak Menteri. Matahari yang punya pengusaha Gojek, jadi orang sukses, jadi menteri. Menyenangkan, terima kasih ya. Jadi kalau sudah senang dengan pelajaran IPS, ini tadi terbukti anak-anak antusias ya. Jadi belajar lebih giat lagi ya, pesan ibu ya, lebih giat lagi. Dan nanti pelajaran dipelajari berikutnya ya, untuk pelajaran yang akan datang setelah mobilitas ya. Nah, di situ ada faktornya ya, ada apa? Saluran, ada dampaknya. Nah, itu tolong dipelajari lebih serius lagi ya kan? Nah, jadi biar nanti hasilnya juga bagus ya. Jadi itu ya pesan ibu, jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Saya akhiri untuk pelajaran hari ini ya, sebelum kita istirahat ya, kita berdoa dulu. Sebelum istirahat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.